Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih karena Bapak Ibu sudah masuk di tempat saya. Sebenarnya ini kan harusnya luring, tapi karena waktunya mendadak, akhirnya saya pakai daring, pakai Zoom. Jadi membuat gambar cerita. pagi ini saya akan melakukan destinasi aksi nyata budaya positif. Oke, saya mulai share screen. Saya akan mendesimasikan ini materi tentang budaya positif ya. Sekalian saya juga biar bisa upload di aplikasi Merdeka Mengajar. Yang pertama, arti budaya positif di sini. Budaya merupakan bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi yang memiliki arti budi itu akal, sedangkan dalam bahasa Inggris budaya disebut dengan kata culture yang berasal dari bahasa Korea. Ini aja ya. Terus selanjutnya di sini budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid yang dapat berkembang menjadi suatu kepribadian yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, eksplorasi konsep di sini, budaya positif itu meliputi yang pertama perubahan paradigma, stimulus, respon lawan, terus ada teori kontrol yang meliputi keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan, serta ada 5 posisi kontrol. Terus ada disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, 5 kebutuhan dasar manusia, dan skala restitusi. Ini perubahan paradigma budaya positif, paparan dari Dr. Fraser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Jadi ilusi guru mengontrol murid, lalu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat penguatan karakter. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Untuk nama apa? 3. Nama 3. Kenapa? Selanjutnya di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki kebutuhan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ini lama ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Hanya orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid membuat hal-hal tertentu. Awalnya yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi di sini dijelaskan bahwa
memaksa itu tidak bisa merubah perilaku murid-murid. Mungkin hanya bersifat sementara, tetapi untuk jangka panjangnya malah akan membentuk suatu kemusuhan antara guru dan murid. Jadi tertanam dendam dari murid ke guru seperti itu. Terus ini stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Di sini stimulus respon tentang dunia realistis kebutuhan kita sama. Jadi setiap manusia, setiap murid, setiap guru itu sebenarnya memiliki kebutuhan yang sama. Terus semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan di sini kebalikannya, realistis kebutuhan kita berbeda. Tiap orang itu berbeda. Terus setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi di sini itu ketentangan. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selanjutnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Orang lain bisa mengontrol saya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, saya bisa mengontrol orang lain. Dan yang kebalikannya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi, kedua teori ini saling bertentangan. Terus, selanjutnya. Di sini arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, disiplin dulu. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar makna. Asal kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Jadi saling bertentangan. Selanjutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai dalam budaya kata makna kata disiplin adalah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi cuma 8. Jadi kedisiplinan itu, terus suatu aturan itu dibuat untuk menciptakan suatu kepatuhan. Kalau di sekolah berarti untuk menciptakan kepatuhan dari murid untuk tata tertib di sekolah. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Selanjutnya, di sini ada ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda, apa yang terlintas di pikiran Anda. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Selanjutnya, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan menghukum atau memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi kalau perlu hukuman itu jangan sampai digunakan agar tidak menimbulkan efek negatif di jangka panjang untuk anak. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu melakukan sesuatu perilaku itu dimotivasi, dilatar belakangi oleh 3 hal. Di sini kita karena konteksnya dalam pembelajaran, jadi di sini murid. Yang pertama, motivasi murid untuk melakukan suatu perilaku itu yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalkan murid memakai topi, memakai dasi di hari Senin, itu ada yang bermotif supaya aku tidak dihukum di depan. Supaya aku tidak dihukum di depan lapangan, supaya tidak kepanasan atau supaya tidak diberikan tidak diberikan hukuman dari petugas tata tertib. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi siswa itu bersikap baik, misalkan di kelas mengerjakan PR dengan rajin, terus melakukan semua tata tertib di sekolah dengan patuh, itu biasanya ada motivasinya. Salah satunya itu agar, biar gurumu senang sama aku, biar nanti dinilai baik sama bu guru, biar mendapatkan nilai baik di rapot.
Misalkan seperti itu. Terus yang ketiga, motivasi yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, slide selanjutnya. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan yang pertama yaitu tingkat terendah dari motivasi perilaku sendiri. Jadi ada hierarki seperti di situ. Jadi yang di paling rendah itu yang memotivasi anak-anak untuk melakukan sesuatu hal itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Oh, saya akan mendapatkan hukuman. Oh, saya nggak mau dapat hukuman. Nanti kalau saya dapat hukuman, saya akan capek, saya akan kepanasan. Jadi lebih baik daripada saya kepanasan di depan lapangan. Jadi lebih baik saya memakai seragam lengkap waktu hari Senin. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan bagi orang lain, ini satu tingkat di atasnya. Orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Saya belajar supaya saya bisa mendapatkan nilai yang bagus saat ujian. Nanti saya akan mendapatkan nilai yang bagus di rapor. Lalu, misalkan seorang anak, saya menurut dengan orang tua nggak boleh saya main HP sampai larut malam. Nanti biar orang tua saya menuruti apa yang ingin saya inginkan. Begitu. Jadi ada dalam diri manusia itu seperti itu. Contohnya saja kita sebagai guru ya, apalagi ASN, kita bekerja, terus kita melakukan pemberkasan, kita masuk ke Dapodi. Itu salah satunya kan supaya kita ingin mendapatkan cairan sertifikasi seperti itu. Itulah yang dinamakan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, baik dalam bentuk ujian atau dalam bentuk barang dan sebagainya. Selanjutnya ini yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Oh, saya melakukan sholat 5 waktu supaya saya tidak masuk neraka. Itu adalah salah satu dari pemahaman nilai agama. Oh, saya harus menghargai Bapak Ibu guru karena itu bagian dari norma dan nilai. Jadi itu sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Setiap orang mungkin memiliki keyakinan yang berbeda, maka dari itu setiap orang memiliki motivasi yang berbeda dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya, di sini ada keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perilaku diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Di sini tentu saja yang melibatkan guru dan siswa. Keyakinan-keyakinan nilai itu yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, secara menyeluruh dari segala aspek masyarakat, lepas dari latar belakang negara, bahasa maupun agama. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa adanya keyakinan kelas? Suatu budaya positif, bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Tanya dimulai dari sini. Jadi suatu keyakinan akan memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan kelas itu dibentuk melalui suatu komitmen bersama dalam kelas antara guru dan murid. Misalkan kita membuat peraturan di kelas, waktu masuk ke kelas adalah jam 7 atau jam 7.15 setelah melakukan apel atau setelah melakukan senam di lapangan. Lalu kalau di kelas harus tenang, tidak boleh mengeluarkan HP kecuali dapat izin dari bapak atau ibu.
selanjutnya, murid dilarang berbicara ketika guru menerangkan atau ketika ada teman atau kelompok lain yang mengemukakan pendapat. Setelah itu akan diajukan juga kesepakatan juga kalau sampai siswa melanggar tersebut, melanggar keyakinan terhadap bersama, apa yang akan diperoleh dari siswa tersebut itu juga akan dituliskan di sana. Jadi keyakinan kelas ini bukan dari guru saja yang memaksa murid untuk melaksanakan peraturan tersebut, tetapi juga jadi guru, dari murid. Kita siapa yang misalkan ini, apakah setuju dengan peraturan ini? Apakah kalian tidak setuju? Kalau tidak setuju, apa alasannya? Murid ditanya seperti itu. Kalau tidak setuju, apa alternatif solusi dari tersebut, begitu. Jadi anak juga dilibatkan dalam kesepakatan kelas ini. Kalau ada peraturan di sekolah, itu kan disepakati dalam keluarga sekolah. Kalau kelas tentu saja itu adalah hak dari guru kelasnya masing-masing. Terus di sini hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru untuk memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa suatu diskusi atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun verbal, dan murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Misalkan murid itu datang terlambat di jam 17.20, padahal harusnya jam 7 sudah masuk, tanpa ada konfirmasi apapun, tanpa ada misalkan bertanya dulu, kenapa kamu kok bisa terlambat, tiba-tiba guru itu memberi hukuman, ayo keliling lapangan 10 kali. Nah, seperti itulah yang namanya dengan hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Ini yang ketiga. Terus yang kedua tadi, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau verbal. Mungkin kok gitu, kamu nggak boleh kayak gitu. Jadi sampai menanamkan pada hati murid itu rasa sakit hati sama guru tersebut. Terus di sini ya ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka pendek. Jadi seseorang itu melakukan suatu motivasi tertentu untuk mendapatkan suatu penghargaan. Kalau kita dalam pembelajaran itu ada yang namanya reward dan punishment, begitu ya. Halo, selamat datang, Cece. Terus di sini penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jadi anak itu melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan reward. Aku men lewat tak keras dulu ya orang salah. Aku Oke, sudah selanjutnya. Jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan. Jadi apabila kita tidak memberikan reward, misalkan tidak menjanjikan reward, nanti anak itu tidak akan termotivasi lagi untuk melakukan hal tersebut. Itulah kenapa suatu perilaku murid yang didasari oleh penghargaan atau reward itu juga tidak akan berlaku jangka panjang. Karena ketika nanti reward tersebut tidak ada, murid tersebut akan kehilangan motivasi untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang mudah. Jadi tadi ya, seperti tadi ya, kalau penghargaan tadi tidak ada, jadi murid tersebut tidak akan melakukan hal tersebut. Disinilah penghargaan atau reward jadi tidak efektif. Lalu penghargaan merusak hubungan. Di sini juga bisa, karena nanti akan menimbulkan rasa iri. Oh, anak-anak yang cenderung tidak bisa nanti jadi tidak akan mendapatkan penghargaan. Oh, itu saja yang mendapatkan penghargaan akan timbul rasa seperti ini. Itu lagi. Terus penghargaan mengurangi ketepatan
anak-anak diminta untuk mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat yang paling muncul. Beberapa anak diberikan permen, setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya, anak-anak yang mendapat permen, jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawaban yang benar. Terus penghargaan menghukum. Di sini penghargaan menghukum, mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum. Penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Jadi pada dasarnya sifat manusia itu tidak suka diatur-atur. Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Jadi seperti itu. Ini pembentukan keyakinan kelas. Satu, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nanti bisa ditempel di dalam kelas menggunakan mak kecil itu, atau mungkin bisa di print. Terus yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi semua anggota kelas itu mudah memahami pernyataan-pernyataan tersebut. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas nantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, jangan sampai ada yang negatif. Terus yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi yang penting-penting saja. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi lihatlah apa yang ada, budaya yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Gitu. Misalkan kalau di Pasuruan kita budayanya kota santri ya, lebih ditekankan ke keagamaannya seperti itu. Kalau tidak ada yang beragama lain. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi tidak dari guru saja satu arah, jadi dari berbagai arah. Siswa yang pasif pun, dalam hal ini mungkin siswa berkebutuhan khusus pun memiliki hak untuk berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Terus selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalkan ini sudah berjalan, terus mau diganti dengan yang lainnya, keyakinan kelas yang lain ditambah atau dikurangi, itu juga bisa. Keramu dewe Bapak ini. Di sini, salah satu kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Seperti itu. Keyakinan bertanggung jawab serta hak seseorang adalah sesuatu yang diungkapkan oleh Raja Dewantara tentang penumpukan murid yang merdeka. Beratlah kemerdekaan itu bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur peri kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya perhubungan dengan kemerdekaan orang lain. 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan pokok manusia menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu untuk mempertahankan hidupnya. Seorang bekerja untuk memperoleh makan, untuk bisa memperoleh tempat tinggal, dan pada akhirnya untuk bisa bertahan hidup. Karena ketika manusia tidak bisa makan, maka kesehatannya akan terganggu dan akan susah untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Dan yang ketiga, kepuasan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi, manusia itu pada dasarnya ingin dihargai. Oh, kalau saya sudah bekerja, ya selayaknya saya mendapatkan gaji. Tidak ada orang atau manusia yang sudah melakukan haknya, melakukan kewajibannya, tapi tidak mendapatkan haknya,
itu bisa terima gitu. Bekerja 1 bulan lalu tidak mendapatkan gaji, pasti manusia tersebut akan melakukan akan melakukan protes. Ya benar. Yang keempat, kebebasan. Jadi manusia itu membutuhkan suatu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi tidak bisa terkekang. Saya ingin bekerja di sini, saya ingin bekerja di situ, saya ingin makan ini, makan itu, dan tidak ingin diintervensi oleh orang lain. Selanjutnya, di sini ada 5 posisi kontrol. 1 sebagai penghukum, 2 pembuat orang merasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai monitor atau pemantau, dan 5 sebagai manajer. Lalu di sini ada segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dijelaskan oleh Gosson tahun 2004. Di sini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. 2, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut konsep ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus adalah pada karakter bukan tindakan. Yang ke-8, restitusi menguatkan. Yang ke-9, restitusi fokus pada solusi. Dan yang ke-10, restitusi mengembalikan murid pada tempat salah. Selanjutnya saya akan menampilkan ini nyata saya sebelumnya tentang segitiga restitusi. Tetapi mohon maaf karena ini saya hasilnya pakai yang free, jadi ini waktunya kurang sedikit lagi. Saya kasih ulang lagi ya Bapak Ibu ya. Sebelumnya apa ada yang mau ditanyakan? Masa aku berpikiran elek. Bapak Ibu apa yang mau ada ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Habis ini saya kirimkan link lagi untuk menampilkan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan, saya kerjakan kemarin bersama anak kelas 5. Oke, terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kondisi apa ya Pak? Dani, Mau pakai kakak, nggak usah paling saya pulang. Sambil menunggu waktunya, tapi sampai emang ada yang mau ditanyakan. Oh, aku mau tanya, boleh nggak? Ya, monggo Bu Widi. Kan membahas budaya positif nih. Nah, gimana Bu caranya biar memberikan perubahan kepada SM yang mungkin udah senior nih, budaya positifnya kan mulai menurun, itu gimana Bu? Atau mungkin itu Jadi maaf, hubungan kita ya? kurang di sini. Mungkin bisa diketikkan. Enggak, ini soalnya orangnya enggak.
Oke, kita 2020 kafe berarti Pak. Widih. Laptop. Proyektor itu kan juga. Oh iya kan. Ya, pertanyaan dari kalau niku sing di niku ini rego piro? Iki iso di indoor bisa. bagaimana cara meningkatkan budaya positif untuk para ASN yang hampir punah? Atau kita sebagai calon penggerak yang menjadi agen bahannya tidak merujuk ke ASN. Saya Berapa saya jawab ya. Sebenarnya ketika kita ingin meningkatkan Kalau indoor itu kalau digunakan ya, itu karena saya juga ASN, jadi menurut saya itu dimulai dari diri kita sendiri. ini nggak bisa keluar, ini keluar. Tapi Ketika lagi kita outdoor sudah sama bisa jalan ini, mencontohkan nah tetap keluar. budaya Ya. positif tersebut, Jadi kalau sama tetap Nanti- apa jenenge? nanti murid teman-teman, rekan-rekan, baik itu ASN maupun non saya sing ASN, bisa ndek sekolahan iku nek iku piro? jadi ininya dimulai dari sendiri-sendiri dulu. 11 juta. Dua. Berarti 1,7 juta. Tidak bisa memaksakan orang lain Oh, itu kan plus pajak. untuk melaksanakan hal tersebut. Kan tergantung Bu. Kalau kita masih sudah tarifnya sama, ada tipenya kan. mulai Ono sing dari profesional, ono sing di bawahnya. kita bisa menjadi Yo kan kayak pengajian dulu ngomong, oh ya coba nanti saya tanyakan. terus kita sebagai JGB yang menjadi agen-agen perubahan. Lapangan. Sebenarnya begini, Bentar lah, yo kan aku rune kan iku. Gerak sendiri memang Dapat berarti kan begini. ditujukan untuk menjadi agen perubahan positif. Tapi kita sebagai JGB pun itu tidak bisa semerta-merta langsung bisa mempraktekannya dengan 100% sempurna gitu. Nah, sing indoor iki lho, Juga masih belajar. Sing ana Bu Titi, Di sini dari Tapi ya pengajar kudu koyo praktik, iku. dari Ya, fasilitator, kita juga masih belajar Ini kita bagaimana dari sih caranya sejajar lebih murah yang perubahan murah yang tersebut. ini. Yo. Karena kita Kacean. Ya, soalnya powernya lebih gede sing outdoor. perubahan itu tidak semua orang bisa Pokoknya menerima, anu, pasti kayak akan ada pengajian pro dan paling bisa kontra. beli Oleh karena itulah kita dulu. Soalnya kadang kayak sing menyamakan jenenge, persepsi sing kayak materi dan dimulai dari menang hal-hal yang kan. dasar. Nah, iku Jadi tidak perlu yang lupa cek krungu yo paling mek indoor gitu ya. apakah sudah jelas Itu langsung ini? kayak sing mbek iku. Maaf kalau kurang jawabannya ya, karena saya juga masih belajar ini. Lah iya piro? Merke opo? Kok gak semurah? Mereka Yo gak murah-murahan Oke, deh terima ngomong sing kasih untuk api. pertanyaannya. Tapi kan Apakah ada yang lain? sampai kakek melakukan juga sing api. merekomendasikan. Sing api mereka Yamaha. Wah, Wah. setengah-tengah. Assalamualaikum warahmatullahi Piro lah yang wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Oh, Mbak Ratna. Izin bertanya? Ya, Perkenalkan saya Ratna dari Yo, PT SDB Negeri Kak, 9. yo, Kak. Sebelumnya mohon maaf itu ada Saya kan mikrofon yang paling masih budget nyala. tapi ya. itu mek ngomong mek di mall. Oleh. Oleh. Lek sing 2000. Buka oleh. Masa outdoor ya oleh, cuman kan itu lu harga Ya, itu cuma menentukan. Swatun itu ada Cuma lek sing mikrofon kualitas sih highlight niku lho, Pak. Yang bocor dari Bu Swatun entah. Kalau Yang mana, yang mana? niku istilah ke high class ngono yo. Ya, Sudah tidak masalah dah. Mau izin sharing saja ya saya. ya. Oke. Ini kan materinya tentang budaya positif ya. Ya. Berusaha untuk Mereka apa, Pak? menumbuhkan sikap disiplin siswa. Ini kasus di kelas saya. Mungkin guru-guru lain juga mengalami hal tersebut. Sebagai guru kan kita itu berusaha untuk membuat siswa disiplin ya, seperti
datang tepat waktu, kemudian rajin masuk sekolah gitu ya. Itu salah satu contoh saja ya yang datang tepat waktu. Itu terkadang saya itu kasus di kelas saya itu adalah orang tuanya yang tidak bisa seperti mengantar siswanya tepat waktu ke sekolah gitu. Jadi siswanya itu sebenarnya ada keinginan untuk disiplin, tetapi dari pihak orang tua itu tidak. Mohon maaf, tadi pertanyaan dari Bu Ratna dari SDN Bangilan tadi keputus ya. Ini sedang sambil menunggu Bu Ratnanya masuk lagi. Saya tampilkan saja ya hasil praktek saya penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum. Ya, Bu Ratna. Ya, Bu Usma. Ya, Bu Ratna ya. Tadi terputus. Ya. Bu Usma, saya mau bertanya. Ya, ini kan materinya tentang budaya Positif ya. positif di sekolah. Oke. Untuk menumbuhkan sikap disiplin siswa, itu tentunya kan ada kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua. Yang saya tanyakan adalah, ini kasus di kelas saya. Ya. Oke, contoh kasus di kelas saya itu beberapa hari yang lalu itu ada siswa saya kemudian saya tanya kepada siswa saya, ya Bu, dari pagi dari jam 6 itu sudah siap berangkat gitu, tetapi ternyata orang tuanya yang masih rapot ini dan akhirnya dia datangnya ke sekolah itu terlambat. Kemudian ada lagi ya Bu Usma, kasus pada saat ini itu seringkali Ya. kita melihat baik kalau menurut saya, semisal menyemir rambut seperti itu kita sebagai guru harus bagaimana ya? Kalau menurut Bu Usma ini sharing saja deh. Iya. Mungkin nanti dari guru-guru yang lain bisa bantu jawab juga. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ratna ya sudah berpartisipasi. Ya, sama-sama. Tes. Apa kedengaran suara saya? Ngelak apa tidak? Terdengar Bu Usma. Oh ya udah. Jadi ini bagaimana jika orang tuanya yang tidak bekerja sama
ya Bu Ratna ya. Sebenarnya hal seperti itu hampir setiap sekolah sih Bu Ratna. Apalagi jika di sekolah negeri yang daerah dari pinggiran yang orang tuanya itu bekerjanya juga tidak tetap seperti itu. Jadi menurut saya, kalau dari saya sendiri Bu Ratna kedengaran? Soalnya di sini saya ngelak. Iya, terdengar jelas. Oh ya udah. Jadi menurut saya, karena di sini kita juga dalam penerapan budaya positif itu juga kan tidak lepas melihat dari budaya masyarakat sekitar ya Bu Ratna ya. Untuk pertanyaan yang pertama, mungkin kita bisa memanggil orang tuanya ke sini. Tentu saja tidak hanya orang tua dan wali kelas kita saja, tapi juga melibatkan kepala sekolah seperti itu. Kita membuat sebuah pertemuan resmi antara wali kelas, orang tua, dan juga kepala sekolah, karena di sana kita juga tidak bisa gitu bertindak sendiri. Kita berkomunikasi sendiri dengan wali murid, karena terkadang wali murid itu ada beberapa wali murid yang cenderung meremehkan gitu. Apalagi jika kita masih guru yang pemula seperti itu. Selain itu juga kita bisa bekerja sama juga dengan guru-guru lain, terutama guru senior atau petugas tata tertib. Kalau misalkan di sana ada petugas tata tertibnya, di sana kita buat suatu perjanjian. Mungkin kita membuat kalau di kita itu ada namanya itu kesepakatan antara orang tua, guru kelas, di situ ada murid juga dan juga ada kepala sekolah, sehingga di sana tertulis gitu. Kalau misal tertulis jelas ini aturan yang harus dilakukan oleh anaknya, orang tua juga harus membantu. Ketika orang tua tersebut menyekolahkan anaknya di sini, maka orang tua tersebut juga harus bisa mematuhi tata tertib di sekolah ini gitu. Kalau orang tuanya tidak bisa diajak bekerja sama, nanti kita membuat kesepakatan bersama apa konsekuensi yang akan diterima oleh anak tersebut. Mungkin misalkan anak tersebut terus terlambat, apalagi sampai tidak masuk kelas beberapa kali, kita juga tidak bisa memaksakan anak itu naik kelas, karena biasanya orang tua itu ada beberapa orang tua itu yang harus dibutuhkan begitu Bu. Selanjutnya, untuk hal itu kita juga bisa mengadakan semacam sharing solusi. Misalkan kenapa kok tidak bisa mengantar tepat waktu orang tua tersebut, lalu kita memberikan solusi. Mungkin teman mana yang rumahnya dekat dengan anak tersebut, nanti kan bisa dititipkan ke temannya atau bareng berangkat bersama dengan temannya yang dekat tersebut agar tidak sampai terlambat. Gitu. Kita selain kita membuat kesepakatan dengan wali murid, kita juga memberikan beberapa alternatif solusi untuk kalau misalnya begitu ya. Terus untuk yang seperti menyemir rambut, ya saya tahu sendiri ada beberapa sekolah ya yang mungkin suka menyemir rambut, terus berkata kata-katanya juga kurang sopan karena memang itu dari latar belakang lingkungannya seperti itu. Kalau menurut saya, ini saya sharing pribadi saja ya Bu Ratna ya. Mungkin kita Bu Swa. secara observis kita juga memberi pengertian ke anaknya. Kalau yang kita yang posisi kontrol itu bisa murid tersebut merasa bersalah dulu dengan apa yang dia lakukan. Misalkan kalau kamu pakai seni, apa itu kelihatannya ganteng atau jelek? Lihat aja di cermin. Karena bisa meletakkan cermin di depan wajah anak tersebut. Coba,
Kalau kayak gini, apakah pantas datang ke sekolah? Apakah ini mencerminkan apa ya, anak yang sopan kalau seperti ini rambutnya disembunyikan? Lebih bagus mana antara yang rambutnya biasa hitam atau yang bersemir? Begitu Bu Ratna. Jadi kayak kalau misalkan apa ya, anak tersebut itu susah karena memang lingkungannya di situ, kita juga perlu orang tua juga, supaya orang tuanya juga memberikan pengertian, atau Bu Ratna itu menjelaskan nanti, oh harusnya siswa itu gitu. Selain itu juga kan kita juga sudah diajarkan untuk membuat kesepakatan kelas di awal ya Bu Ratna ya. Misalkan Bu Ratna mau membuat kesepakatan kelas, ketika datang ke sekolah, ketika masuk ke kelas, anak itu harus pakaian rapi, termasuk dengan rambutnya harus rapi. Kalau laki-laki harus sekuping, kalau perempuan kalau tidak memakai jilbab harus dikuncir, tidak boleh kelihatan rambutnya. Itu kan bisa dilakukan kesepakatan kelas. Kalau misalkan ada keberatan, ditanya dulu apa keberatannya. Saya rasa Bu Ratna sudah paham lah ya masalah kesepakatan kelas. Kalau menurut saya sih begitu. Mungkin ada teman-teman yang lain mau menambahkan. Bagaimana Bu Ratna? Halo Bu Ratna. Iya Bu Swa. Iya, sana dulu, sebentar Nak. Baik Bu Swa. Iya, saya setuju dengan Bu Swa ya. Memang kita guru itu memang harus selalu berusaha untuk membuat anak disiplin. Kalau memang nantinya pihak orang tua itu berlaku atau melakukan hal yang bertolak belakang dengan kita, ya berarti mau tidak mau ya kita harus terima itu ya. Kan memang waktu anak itu lebih banyak di rumah gitu. Anak-anak lebih banyak berinteraksi dengan orang tuanya daripada dengan kita. Benar. Ya Bu Ratna. Halo Bu Ratna. Iya Bu Swa. Gak kedengeran. Bu Ratna, maaf tidak terdengar. Iya Bu Swa. Tadi sudah Ya sudah terdengar. saya tanggap iya. Ya. Sudah. Apa mau Bu Ratna mau menambahkan? Bu Ratna masih di mute. Iya, Bu Swa. Ya. Mau sharing lagi. Ya. Monggo. Terkait dengan posisi kontrol, tadi posisi kontrol, guru itu kan punya posisi kontrol sebagai manajer, sebagai penghukum gitu ya. Kalau misalkan di sekolah kita itu ada guru yang masih suka menghukum siswanya,
Begitu ya Bu Usma. Itu kalau Bu Usma bagaimana ya cara supaya guru tersebut tidak lagi menjadi guru penghukum gitu? Oh iya, iya. Kalau menurut saya, ketika ada guru seperti itu, mungkin kita bisa berbicara dari hati ke hati ya Bu Ratna ya. Kita menjelaskan, kalau misalkan anak itu terus dihukum seperti itu, nanti akan muncul trauma dalam diri anak itu, baik dari apa ya, memori otaknya, terus dari hati juga akan menancapkan apa ya, suatu rasa sakit hati dari murid, sehingga itu akan mempengaruhi ke mental muridnya. Murid tersebut akan menjadi susah belajar, terus males karena sudah didoktrin dengan hukuman tadi ya dari awal. Jadi murid tersebut tidak akan ada semangat untuk datang ke sekolah, belajar juga jadi apa ya, jadi malas karena faktor utama dari apa ya, dari motivasi siswa, dari semangat siswa supaya siswa itu bisa semangat untuk belajar itu sebenarnya dari gurunya. Ketika gurunya itu nyaman untuk dia, ketika gurunya itu apa ya, bisa mengambil hati murid tersebut, maka anak tersebut itu akan cenderung lebih semangat untuk belajar. Makanya kadang ada beberapa anak kan gini, aku suka sama ini, aku suka Pak ini, seperti itu. Mungkin bisa seperti itu Bu, kita bisa sharing lah. Nanti akibatnya kalau anak itu diberi hukuman terus, anak itu jadi trauma, anak itu jadi takut, seperti itu. Kalau menurut saya sih, semua guru pasti menginginkan yang terbaik untuk murid-muridnya, tidak ingin murid-muridnya itu jadi trauma dengan dirinya, begitu. Apakah sudah jelas Bu Ratna? Iya Bu Usma, sudah jelas. Terima kasih. Ya, terima Maaf sambil kasih. mengajar. Enggak apa-apa, Bu Ratna. Saya mohon maaf loh kalau mengganggu pengacara. Sekarang saya mau menampilkan hasil penerapan seninga restitusi yang sudah saya lakukan sambil menunggu waktu. Oke, Bapak Ibu, saya akan menampilkan hasil demonstrasi kontekstual saya ini dari penerapan budaya positif segitiga restitusi dalam penerapan 5 posisi kontrol. Mohon maaf kalau videonya mungkin kurang berkenan ya. Oh iya, bentar. Ya kan yuk. Saya skip aja ya. Ini saya dibimbing oleh Bapak Saiful Arif dan difasilitatori oleh Noviniati. Ini skenario pertama ya Bapak Ibu ya.
Kalau Kayaknya berhenti. Nisa, apakah videonya berhenti? saya kita nggak biru.
SLP. Satu minggu ada apa? Pertama dong. Mari. Menanyakan keyakinan ini pasti kamu punya keyakinan? Itu tak ya. Yo, mau kita ayo. Apa sama? Oke Bapak Ibu, terima kasih ya atas perhatiannya dan telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi aksi nyata budaya positif dari saya. Di sini ada chat dari Mas Yopi. Mungkin Mas Yopi mau ada pertanyaan, monggo. Ngomong saja Mas Yopi. Oh iya, monggo. Miliani, selamat datang. Mungkin mau tanya. Oh iya, ada pertanyaan dari Mas Yopi ya ini. Kenapa harus ditanya tentang keyakinan? Jadi keyakinan itu kita buat di awal Mas Yopi. Ketika sebelum pembelajaran, sebelum memulai tahun ajaran ya, biasanya itu kita lakukan di awal semester. Kita itu sama-sama antara guru kelas dengan murid itu membuat suatu keyakinan kelas tentang apa-apa yang harus dilakukan, apa-apa yang tidak boleh dilakukan oleh murid begitu. Ketika anak tersebut melanggar dari keyakinan kelas tersebut dan melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas tersebut, lah disitulah anak tersebut ditanya, apakah kamu sudah tahu keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati? Seperti itu, untuk menumbuhkan kesadaran dari siswa tentang kesalahannya tersebut. Dan agar siswa itu menyadari kalau dia sudah melanggar keyakinan kelas yang dibuat bersama. Seperti itu Mas Yopi. Mungkin ada yang kurang jelas. Ya, terima kasih untuk Mas Yopi. Mungkin ada teman yang lain mau menambahkan atau mau bertanya. Mungkin Bu Rizky, Pak Arif. Oh enggak, kalau ada pertanyaan Pak. Ini waktunya masih kurang 6 menit sebelum Zoom-nya habis. Iya, ini mau tanya, seandainya anak itu tidak punya keyakinan, bagaimana ya? Ya nggak punya keyakinan,
Iya. Yakin itu. Kan kita membuat keyakinannya itu kan bersama Pak di awal. Satu kelas itu tahu semua ketika kita membuat keyakinan kelas itu. Untuk yang inklusif, khususnya untuk yang inklusif. Oh, untuk yang inklusif ini untuk yang inklusif ya. Kayak Yasmin, terus Dani, kayak gitu-gitu itu gimana itu? Untuk menumbuhkan keyakinan. Keyakinan kelas ya. Apa diberi permen, apa diberi cilok. Kalau itu nanti kalau misalkan tidak diberi permen, anak itu akan melanggar lagi Pak. Kalau seperti anak ADHD, anak slow learner, atau anak kesulitan belajar, learning disabilities, saya kira bisa Pak ya. Kita bisa bekerja sama juga dengan teman sejawatnya, teman-teman di kelasnya, agar ketika anak ini melakukan kesalahan, bisa mengingatkan anak tersebut. Biasanya teman sejawat itu lebih bisa mengena gitu di hati anak juga. Menurut saya sih seperti itu ya. Selain juga guru harus terus mengingatkan, karena kita juga sebagai guru harus memahami kekurangan anak tersebut. Kita mengalami hambatan di komunikasinya, terus di intelijensinya, pasti itu akan berpengaruh juga di di pembelajaran anak, terus di tingkah laku anak-anak tersebut seringkali tersebut. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kembali kasih. Ya, untuk pertanyaannya. Ya, ini ada pertanyaan di kolom chat ya dari Bu Indri. Itu dari SDN Dampit Malang. Di sini maaf tadi tidak terlalu fokus ya, tidak apa-apa Fitri. Sudah bisa masuk saja, saya sudah berterima kasih. Izin bertanya, apakah berarti keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan atau peraturan kelas? Ya, benar sekali. Keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas Fitri. Kalau peraturan kelas mungkin biasanya kita dari guru saja ya, tapi kalau kesepakatan atau keyakinan kelas itu juga melibatkan murid dalam pembentukannya, begitu. Jadi ketika ada murid yang tidak setuju dengan keyakinan tersebut, kita bisa meminta pendapat murid tersebut. Kenapa kok tidak setuju? Alasannya apa? Misalnya kita membuat kesepakatan kelas ya, tidak boleh membawa HP di sekolah, seperti itu, gurunya seperti itu. Terus ada salah satu murid tidak setuju. Lah, Bu Indri bisa tanya, kenapa kok tidak setuju? Anak tersebut bilang, karena kita juga beberapa pelajaran itu membutuhkan akses handphone, Bu. Misalkan untuk bahasa Inggris, kita membutuhkan Google Translate. Misalkan saja untuk pelajaran yang bersifat HOTS, kita juga membutuhkan mungkin searching ya di Google ataupun di Brainly, seperti itu. Nah, dari situ kita bisa mencari solusi dari hal tersebut. Misalkan diizinkan asal dapat izin dari gurunya. Misalkan untuk pembelajaran tertentu, anak diizinkan untuk mengakses handphone. Itu pun harus dibatasi. Dan saya sarankan juga bagi guru-guru yang mengizinkan muridnya untuk membawa handphone, untuk menyambungkan ya handphonenya ke gurunya, guru kelas, dan ke orang tuanya guru kelas. Guru juga memiliki akses untuk bisa membatasi akses HP anak tersebut supaya waktu di sekolah, terutama waktu istirahat, anak-anak itu tidak membuka situs-situs yang membahayakan, misalkan situs-situs pornografi, karena itu juga sangat membahayakan ya. Sekarang itu banyak sekali anak sekolah dasar yang kecanduan pornografi. Terus misalkan tidak misalnya kita sebagai guru harusnya membatasi. Kita bisa memakai aplikasi kita tautkan email kita ke siswa di situ. Terus kita juga bisa melihat nanti aktivitas murid kita selama di sekolah itu membuka apa saja, kita bisa memantau. Seperti itu Bu Indri. Apakah sudah jelas?
Sudah. Ini ada tambahan dari Bu Ratna, keyakinan adalah suatu yang dipercayai. Di sini siswa diminta menyebutkan sikap atau perilaku yang mereka anggap baik dengan harapan nantinya siswa mau melakukan hal baik tersebut. Terima kasih Bu Ratna untuk tambahannya. Ya, di situ bisa kita lihat dari tambahan Bu Ratna di chat, kolom chat. Ya, terima kasih Bu Indri. Terima kasih ya. Terima kasih untuk teman-teman dari SDN Petamanan. Dan juga dari SDN Bangilan, terima kasih. Dari SDN Dampit, terima kasih. Sudah ya? Apakah ada waktu? Ada yang bertanya lagi? Ini waktunya mungkin kurang beberapa menit lagi. Sudah? Sudah ya? Ini waktunya kurang 1 menit, saya akhiri saja ya. Saya berterima kasih sekali lagi untuk Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya mengajar anak-anak, juga di tengah istirahatnya di rumah. Terima kasih Bu Mila sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih Mbak Ambar juga.